Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Asri Nur Solihah dengan NIM 25195834A, dan saya sendiri Ahmad Nur Fauzan dengan NIM 25195835A. Nah, ada Rahayu Wijastuti dengan NIM 25195836A. Dan yang terakhir Sri Ayu Ningsi dengan NIM 25195837A. Dengan judul Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Praksi Kulit Batang Terengguli, atau nama spesiesnya Cassia pistula L, dengan metode DPPH. Sampel kulit batang terengguli atau Cassia pistula L mengandung senyawa yang bersifat antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Sendiri berperan menangkal radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat melawan kerusakan oksidatif dan juga menghambat proses oksidasi lemak atau minyak sehingga mempunyai fungsi sebagai pengawet. Proses ekstraksi cair-cair. Proses ekstraksi cair-cair yaitu proses pemisahan di mana suatu zat yang terbagi dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Metode yang digunakan pada ekstraksi padat cair yaitu menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 kali 24 jam. Ekstrak cair yang dihasilkan dipekatkan menggunakan rotary evaporati pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian diuapkan di atas penanas air dengan suhu 40 derajat Celcius, menghasilkan ekstrak kental kulit batang terengguli dengan rendemen 33,6%. Fractionasi ekstrak etanol kulit batang terengguli sebanyak 110 gram dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut yang pertama yaitu campuran N-heksan banding air, yang kedua campuran etil asetat banding air. Kandungan senyawa yang paling banyak didapat yaitu ada etil asetat dengan bobot fraksi 40,57 gram dan rendemen yang didapat 36,88%. Fraksi enesan yang di 3,86%, fraksi etil asetat 36,88%, dan fraksi air yang dapat 15,27%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut ini rendemen. Dapat disimpulkan fraksi etil asetat memiliki rendemen yang paling banyak dari fraksi yang lainnya. Bahwa senyawa yang paling banyak terkandung pada ekstrak etanol kulit batang terengguli yaitu senyawa semipolar yang tertarik pada pelarut semipolar yaitu etil asetat. Total dari ketiga fraksi yang diperoleh yaitu mendapat rendemen 56,1%, artinya tidak ideal. Hasil tersebut jauh dari nilai ideal, artinya 100% nilai ideal. Rendemen belum mencapai nilai ideal kemungkinan disebabkan adanya ekstrak yang tertinggal pada kertas saring atau kapas saat proses ekstraksi cair-cair, atau pada saat fraksinasi ada bagian ekstrak yang tidak dapat larut dengan sempurna. Berikut identifikasi senyawa penafsiran fitokimia dan pengamatan organoleptis. Bisa dilihat hasil penafsiran fitokimia ekstrak etanol kulit batang terengguli. Ada golongan senyawa alkaloid, tanin, dan didapat hasil pengujian tidak terdeteksi, dan senyawa polifenol, saponin, flavonoid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid dengan hasil pengujian yang didapat terdeteksi, dan senyawa steroid, triterpenoid tidak terdeteksi, dan quinon hasilnya terdeteksi. Dan gambar sampingnya hasil pengamatan organoleptik dari ekstrak dan seluruh fraksi. Komponen ekstrak dan fraksi. Ada fraksi ekstrak etanol, bentuknya yaitu cairan kental, baunya khas terengguli, warnanya coklat tua, rasanya pahit. Dan ada fraksi N-heksan, bentuknya cairan encer,
baunya khas terenggulik, warnanya coklat, rasanya pahit. Dan fraksi etil asetat, bentuknya cairan kental, baunya khas terenggulik, warnanya coklat muda, rasanya pahit. Dan yang terakhir fraksi air, bentuknya serbuk kristal, baunya khas terenggulik, warnanya coklat, rasanya pahit. Proses penafsiran fitokimia atau identifikasi kandungan senyawa pada ekstrak etanol kulit batang terenggulik menggunakan uji tabung dengan beberapa reagen. Ekstrak tersebut mengandung senyawa-senyawa yang terjadi dalam tabel di atas yang sudah tadi lihat. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astri Nursolihah. Identifikasi senyawa uji KLT. Data berikut didapatkan hasil pengujian KLT ekstrak etanol, tablet ekstrak, fraksi etil asetat, dan tablet fraksi etil asetat kulit batang terenggulik. Pada jenis ekstrak didapatkan bercak yaitu berwarna biru, merah, dan hijau. Kemudian pada fraksi didapatkan bercak biru dan jingga. Tidak ada sinar yang tampak pada jenis ini. Kemudian pada nilai RF didapatkan data pada tabel. Proses identifikasi senyawa menggunakan metode KLT hanya digunakan untuk ekstrak etanol dan fraksi etil asetat saja. Berdasarkan uji KLT yang dilakukan, diketahui bahwa pada ekstrak kulit batang terenggulik terdapat 3 bercak berwarna biru, merah, dan hijau. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada satu kandungan yang diduga sama, karena pada kedua sampel tersebut terdapat bercak berwarna biru dengan nilai RF 0,508. Selanjutnya, dalam penelitian tersebut, semua fraksi hasil vaksinasi diproses lebih lanjut karena semua fraksi akan diteliti aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH 1,1 dipenil 2 pikril hydrazil. Kemudian dibandingkan fraksi mana yang memiliki aktivitas antioksidan terbaik berdasarkan nilai IC50-nya. Selanjutnya dibandingkan fraksi mana yang memiliki aktivitas antioksidan terbaik berdasarkan nilai IC50-nya. Uji aktivitas didapatkan hasil data yaitu pada hasil pengujian aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% kulit batang terenggulik dan hasil pengujian aktivitas antioksidan fraksi N-heksan kulit batang terenggulik, di mana pada persen inhibisi didapatkan hasil yang secara berturut-turut pada konsentrasi 2 ppm sampai ke 12 ppm. Masih pada uji aktivitas didapatkan hasil pengujian aktivitas antioksidan fraksi etil asetat kulit batang terenggulik. Kemudian hasil pengujian aktivitas antioksidan fraksi air kulit batang terenggulik. Selanjutnya hasil pengujian aktivitas antioksidan vitamin C, di mana pada hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol 70%, fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air dan vitamin C didapatkan hasil persen inhibisi secara berturut-turut pada konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Kemudian pada persen inhibisi yang tertinggi didapatkan pada vitamin C sebesar 91,37% dan fraksi etil asetat sebesar 88,197%, di mana menunjukkan daya inhibisi senyawa pada radikal DPPH-nya. Sedangkan pada ekstrak etanol 70%, fraksi N-heksan dan fraksi air menunjukkan daya hambat senyawa pada radikal DPPH-nya. Selanjutnya pada tabel nilai IC50 pengujian aktivitas antioksidan kontrol, ekstrak dan fraksi kulit batang terenggulik, di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa fraksi etil asetat mempunyai daya antioksidan dengan metode DPPH dengan nilai IC50 sebesar 3,980 mg per mili. IC50 merupakan konsentrasi kulit batang terenggulik yang mampu memberikan persen penangkapan radikal sebanyak
50% dibanding kontrol melalui suatu persamaan garis regresi linear. Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin kuat daya antioksidannya. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas lebih baik di antara kontrol ekstrak dan fraksi lain dengan nilai IC50 3,980 mg per mili dibandingkan dengan vitamin C dengan nilai IC50 4,716 mg per mili. Ekstrak dan semua fraksi yaitu N-heksan, etil asetat, dan air dilakukan uji aktivitas antioksidan secara spektrofotometri berdasarkan uji aktivitas antioksidan. Diketahui bahwa semua sampel memberikan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Fraksi etil asetat dengan nilai IC50 3,980 mg per mili lebih baik dari vitamin C. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu ekstrak etanol, fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air kulit batang terengguli memberikan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Fraksi terbanyak adalah etil asetat dengan nilai rendemen 36,88%. Artinya kandungan terbanyak adalah semipolar. Berdasarkan aktivitas antioksidan paling baik adalah fraksi etil asetat memiliki nilai IC50 terendah. Semakin rendah nilai IC50, semakin kuat daya oksidannya. Termasuk pada fraksi ekstrak etanol, N-heksan, fraksi etil asetat, dan juga fraksi air semuanya mengandung antioksidan. Sebagaimana diketahui, daya antioksidan dapat dilakukan dengan berbagai metode DPPH. Selain itu, dapat dilakukan juga pengujian aktivitas antioksidan kandungan fraksi kulit batang terengguli dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode FRAP atau Ferric Reducing Antioxidant Power dan juga FIC atau Ferrous Ion Gating. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.